Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang blog dan web ya. Jadi kita akan sedikit mengupas apa sih itu blog dan apa itu web. Apa sih bedanya blog dan bedanya web gitu ya. Kemudian kita akan bahas perkembangannya dan nanti kita akan mengetahui gitu ya rekomendasi atau blog apa sih yang direkomendasikan ketika kita mau mulai, atau web seperti apa gitu ya yang direkomendasikan untuk kita pakai ketika kita memang mau menekuni di bidang ini ya. Oke, yang pertama, jadi ini adalah istilah-istilah yang sering muncul ya teman-teman. Kadang yang pertama itu istilah blog gitu ya. Jadi saya tuh punya blog tentang ini. Kemudian ada orang lain yang mengatakan, wah websitemu kok bagus gitu ya. Nah sebenarnya apa sih bedanya gitu ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya antara web dan blog itu sama. Web itu blog itu bagian dari sebuah website gitu ya. Nah nanti akan saya jelaskan lebih detailnya gitu ya. Cuman perkembangan sekarang gitu ya, perkembangan ke arah sini, blog dan web itu memiliki sedikit istilah gitu ya, memiliki arti yang sedikit dipersempitkan. Jadi kalau blog gitu ya, blog itu sekarang atau dikenal istilah blogger ya. Jadi blogger itu adalah orang yang mengelola sebuah website gitu ya. Saya mengelola sebuah blog, maaf. Saya punya blog, kemudian saya dikenal dengan istilah blogger. Nah itu sekarang menjadi sebuah profesi. Jadi ada profesi baru ya di zaman digital sekarang, ada profesi baru namanya blogger. Dia yang mengelola blog gitu ya. Misalnya saya punya sebuah blog tentang kecantikan, maka saya dikenal dengan namanya beauty blogger gitu ya. Kemudian saya punya tentang kuliner, maka saya dikenal dengan istilah food blog gitu ya, food blogger gitu ya, yang dia membahas atau mereview tentang kuliner. Nah itu adalah profesi. Artinya sekarang blogger itu menjadi sebuah profesi, atau blog itu berarti kalau dari sana kita simpulkan bahwa blog itu berisi konten-konten yang review gitu ya, tulisan-tulisan, artikel-artikel yang mendatangkan orang untuk mengunjungi atau untuk membaca gitu ya, atau menikmati tulisan. Jadi itu definisi awal. Kemudian sekarang kalau web itu apa gitu ya? Web itu sekarang istilahnya sebenarnya gitu ya, sebenarnya semua media online yang ada di internet itu dikenal istilah dengan web gitu ya. Awal mulanya munculnya sebuah protokol nih, namanya protokol WWW, World Wide Web. Nah inilah istilah web pertama ditemukan. Jadi sebenarnya baik itu blog, sosial media, atau yang lain itu masuknya ke dalam kategori web. Nah cuman perkembangan sekarang agak menyempit nih. Jadi kalau orang ngomongin blog yang kayak tadi tuh orang yang punya blog gitu ya. Kemudian kalau ngomongin web apa ya gitu ya. Ngomongin web berarti sekarang dikenal dengan istilah apa? Sistem informasi. Jadi misalnya web kampus nih, di sana terdapat fitur apa gitu ya. Misalnya ada transaksi keuangan, kemudian di dalamnya ada mahasiswa, maka di sana dikenal dengan web Amikom gitu ya, atau web PMB gitu ya, atau web keuangan. Nah, makanya istilah-istilah itu mengerucut gitu ke sistem informasi. Meskipun pada awalnya dan pada sampai sekarang gitu, web itu sebenarnya semua yang ada di internet. Cuman mengerucut istilahnya gitu ya, biar nanti tidak bingung gitu ya, blog itu apa sih, web itu apa. Nah, kalau kita lihat lebih jauh gitu ya, perkembangannya itu seperti ini. Jadi di era 1980 sampai 1990 ini dikenal dengan nama PC era gitu ya. Jadi dulu ya hanya adanya adalah komputer-komputer besar gitu ya. Komputer-komputer yang terus makanya dikenal PC, personal komputer. Maka di sini yang paling banyak adalah aplikasi atau sistem operasi berbasis desktop. Jadi ya zaman-zaman dulu lah. Kemudian baru tahun 90 sampai 2000 ini dikenal dengan namanya web 1.0. Nah inilah penemuan
www ya di sini ya, protokol. Maka ini mulailah dikenal dengan istilahnya web. Jadi web itu secara general atau secara keseluruhan gitu ya. Nah, kemudian di web 1 ini ada banyak ya. Ada protokol nih HTTP, ada ditemukan nih bahasa pemrograman kayak HTML, kemudian muncul database SQL dan seterusnya. Nah, di sini web 1. Kemudian muncul nih, berkembang lagi setelah tahun 2000 ya, antara 2000 sampai 2010 itu muncul teknologi namanya web 2.0. Nah, disinilah awal mula munculnya blog. Di sini ya. Sini blog gitu ya. Nah, istilahnya dikenal dengan web. Jadi kalau 1.0 itu ini ya eranya ya, desktop. Kemudian 2.0 itu www. 1.0 ya, 1.0 itu www. Kemudian 2.0 itu apa? Web. Nah, di web inilah munculnya namanya web blog. Makanya blog itu dikenal di sini. Selain web blog ada apa lagi gitu ya? Ada sosial media gitu ya, jenis sosial media. Kemudian ada wiki, kayak Wikipedia. Kemudian directory portal, ada Flash, ada penemuan Flash, Java dan seterusnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah blog. Maka muncul istilah blog itu di sini. Nah, blog itu adalah salah satu kategori dari website. Website yang berisi menuliskan cerita-cerita, deskripsi, maka dikenal dengan istilah blog. Meskipun blog sendiri itu juga adalah website gitu ya. Cuman beda konten atau isinya saja. Kemudian perkembangan berikutnya nih, web 3.0 gitu ya. Ini dikenal dengan namanya semantic web. Semantic web itu apa gitu ya? Nanti sudah web yang cerdas gitu ya, seperti sekarang gitu ya. Sekarang kan sudah si Google sudah bisa mengartikan nih banyak informasi. Misalnya kita mau nyari cuaca nih, nah Google sudah bisa tahu nih, oh cuaca di Jogja sekarang sekian. Nah, itu salah satunya adalah semantik ya. Semantik itu si Google sudah mulai memahami arti kata. Itulah munculnya dari artificial intelligence gitu ya, munculnya machine learning, deep learning dan seterusnya. Kemudian nanti di 2020 sampai 30 namanya WebOS ya. Ini masih ongoing. Baru nanti di web 5.0 berarti setelah 2030 itu namanya intelligent personal agent. Ini masih perkembangannya. Kalau di Indonesia kita masih puncaknya di sini ya. Kita masuk ke sini. Sebenarnya masih puncak di sini. Ini kan perkembangannya di menemui secara penelitian, tapi secara implementasi sekarang kan puncaknya nih 10 tahun setelah ini. Baru ini mungkin sekarang masih riset ya. Mungkin baru akan puncaknya ya sekitar 2030. Jadi sampai di sini udah nggak bingung nih ya. Harusnya sudah mulai paham apa itu blog dan apa itu web. Nah, kemudian yang berikutnya nih. Nah, web 2.0 tadi ya perkembangannya, web 1.0, web 2.0 gitu ya. Ini daftar blognya. Daftar blog dari bagian web 2.0 itu ada banyak banget. Dan ini semuanya gratis. Nah, layanan ini baru muncul di teknologi web 2.0. Kalau web 1.0 apa gitu ya? Web 1.0 baru ditemukan HTML. Makanya hanya website statis gitu ya. SQL sudah mulai tapi belum ramai, baru di era web 2.0. Di sini salah satu ada WordPress ya, wordpress.com, ada LiveJournal, Blogger, ada Tumblr, site.google, Weebly dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh web 2.0 atau blog. Di Indonesia yang terkenal ada Kompasiana dan Blog Ketik. Ada yang tipenya benar-benar blog, ada yang modelnya seperti forum, dan ada yang modelnya landing page. Jadi hanya buat halaman. Contohnya kayak site ya, site.google ini kategori blog, cuma di sana sebenarnya kalau kita perdalam lagi gitu ya, itu sebenarnya bukan blog untuk menulis artikel, tapi lebih ke landing page. Jadi halaman satu yang digunakan untuk marketing gitu ya. Begitu juga Wix. Wix itu lebih ke implementasi ya. Kita buat landing page, kita bisa desain dengan kemudahannya. Nah, di antara semua ini gitu ya, otomatis kan ada yang direkomendasikan nih. Satu, semuanya bagus gitu ya, karena semuanya free dan semuanya memang di era web 2.0 gitu ya. Nah, di antara semua ini ada satu nih yang direkomendasikan gitu ya, yang bisa teman-teman gunakan atau teman-teman coba. Nah, yang direkomendasikan di antara semuanya adalah Blogger ya, nanti bisa dicoba.
tidak harus hanya blogger, artinya dicoba semuanya juga bisa gitu ya. Cuman kalau kita mau baru pertama kali kita mau mencoba dari mana, rekomendasinya adalah mencoba dari blogger dulu. Di antara semuanya ini ya, kita pilih yang ini, yang blogger dulu. Rekomendasi kedua baru nanti masuk ke WordPress. Kalau misalnya mau pengen nyoba-nyoba yang lain gitu ya. Kemudian setelah itu kalau mau ya bisa Medium, bisa dicoba yang lain. Indonesia ya Kompasiana, Blog Detik dan seterusnya. Tapi rekomendasi awal adalah blogger. Kalau sekarang trennya memang dua ini ya. Kalau mau nulis, kalau lebih ke nulis gitu ya, lebih ke nulis itu biasanya lebih banyak ke Medium. Medium ini konsepnya seperti Kompasiana ya. Jadi citizen ya, memanfaatkan jurnal atau reporter atau orang-orang yang mau nulis dari user pengguna internet. Cuman kalau yang lebih private gitu ya, kita memiliki sendiri hak otoritas user gitu ya, kita bisa mengcustom segalanya ya di sini. Jadi kalau Medium Kompasiana ini nggak berpacu pada tampilan, tapi lebih ke konten. Kalau kita biar bisa custom semuanya ya di sini, WordPress, blogger dan seterusnya. Oke, kemudian dari blogger ini gitu ya, kenapa sih alasannya gitu ya, kenapa kita harus menggunakan blogger ketika di awal gitu ya, baik itu tujuannya untuk nulis, untuk personal blog gitu ya, blog pribadi, atau bahkan mau digunakan oleh teman-teman untuk bisnis. Nah, itu sangat memungkinkan. Nah, yang pertama, blogger ini merupakan produk resmi miliknya Google gitu ya. Jadi Google itu sudah nggak diragukan lagi ya. Jadi setiap produk yang diluncurkan mesti berkualitas bagus gitu ya, mesti diterima, bermanfaat, dan jarang sekali mengecewakan. Memang ada sih satu atau dua layanan Google yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat, akhirnya di stop dia. Tapi dari sebagian besar ya mesti bisa diterima dengan baik. Nah, salah satunya blogger ya. Blogger ini miliknya dari Google, otomatis ketika milik Google apa gitu ya yang ditawarkan gitu ya. Nah, terutama ini ketika kita mau bisnis ya, selain faktor tadi ya, faktor trust, kita percaya dengan Google dan Google juga memiliki teknologi yang tinggi. Salah satunya ketika kita mau bisnis, biasanya ketika orang membuat web tujuannya apa gitu ya, tujuannya adalah untuk promosikan produk. Atau lebih spesifik lagi, sebelum sampai ke produk, adalah tujuan orang buat website itu adalah biar mendapatkan pengunjung atau traffic. Nah, ketika website gitu ya, ketika kita punya blog, itu pengunjungnya dari mana? Ya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang mengetikkan langsung di pencarian, misalnya di browser ya, di browser Firefox, Google Chrome atau yang lain. Yang kedua adalah orang mengetikkan di pencarian. Jadi buka Google, kemudian nyari nih, misalnya produk apa, atau mungkin jenis apa, jasa apa, layanan apa, di mana, di Google. Kemudian yang muncul nanti adalah website-website tertentu. Nah, ketika kita menggunakan produknya Google, gitu ya, kita buat blognya punyanya blogger ini ya, punyanya Google, kemudian kita nyarinya di Google gitu ya, satu perusahaan, otomatis apa gitu ya, ini menjadi salah satu prioritas, meskipun tidak harus yang pertama gitu ya. Kok bisa nggak pertama ya, karena ada metode untuk optimasi gitu ya. Jadi meskipun kita menggunakan ini nggak jaminan pertama, tapi akan menjadi memiliki prioritas. Buktinya adalah ketika kita melakukan pencarian, mesti di halaman pertama atau maksimal kedua itu selalu ada blogspot. Nah, ini teman-teman bisa cek ya. Di halaman pertama atau di halaman kedua itu biasanya selalu ada blogspot. Nah, ini bisa dicoba. Makanya inilah keunggulan kita menggunakan miliknya Google. Kemudian yang kedua adalah free hosting, unlimited space. Nah, ini adalah kelebihannya. Jadi kita nggak perlu memikirkan ribetnya, atau kita nggak perlu memikirkan biaya untuk perpanjangan. Sekali membuat, ketika kita tidak melanggar TOS Google, bisa digunakan seumur hidup selama Google nggak tutup gitu ya. Artinya ini bisa digunakan. Kemudian unlimited space apa sih gitu ya? Tidak ada batasan. Kita bisa membuat konten sebanyak mungkin. Satu email itu bisa digunakan untuk membuat
banyak sekali blog. Jadi nggak cuma satu. Yang penting kita punya email Gmail, kemudian kita bisa buat ratusan blog. Di dalam satu blog itu bisa diisi ribuan artikel. Dalam satu artikel bisa diisi foto 100-200 bisa gitu ya. Meskipun fotonya ukurannya besar ya, hasil DSLR itu nggak masalah. Jadi Google nggak pernah membatasi gitu ya, artinya unlimited, space-nya bebas gitu ya. Mau bisa kita artikel, audio, video dan lainnya bisa semua gitu. Kemudian yang berikutnya adalah domain gitu ya, free domain gitu ya. Sebenarnya bukan domain TLD gitu ya, tapi lebih ke subdomain. Jadi ketika kita mendaftar blogger, nanti kita akan mendapatkan subdomain dari blogspot gitu ya. Jadi nanti alamatnya menjadi .blogspot.com. Nah, inilah yang nanti sudah disediakan, artinya Blogspot itu sudah menjadi salah satu orang itu sudah sering mendengar gitu ya. Banyak orang sering mendengar blog gitu ya. Ketika blog ya larinya ke Blogspot gitu ya. Blogspot meskipun masih dianggap gitu ya, ketika kita digunakan untuk bisnis masih agak kurang nilai jualnya gitu ya, karena dianggap apa? Nggak profesional karena blognya gratisan. Tapi secara mindset orang, oh ini Blogspot udah familiar lah, itu sudah familiar. Jadi ini free gitu ya. Kita bisa milih selama itu belum digunakan oleh orang lain. Yang berikutnya adalah unlimited bandwidth. Apa sih fungsinya bandwidth di website? Jadi bandwidth itu berkaitan dengan seberapa banyak orang yang bisa mengakses. Biasanya kalau kita beli hosting itu ada kapasitas bandwidthnya. Misalnya nih bandwidthnya itu adalah 1 giga. Maka jumlah orang yang mengakses itu dalam 1 bulan itu hanya bisa sesuai dengan kapasitas dari 1 giga. Ketika bandwidthnya habis ya nanti websitenya udah nggak bisa diakses, bisa ada tulisannya limited bandwidth. Nah nanti setiap awal bulan akan kembali lagi kuotanya 1 giga lagi, seperti itu terus. Jadi kuota bandwidth itu per bulan. Nah misalnya nih cara menghitungnya gimana gitu ya, gampangnya gini. Misalnya kita punya bandwidth itu 1000 mega ya, website kita 1000 mega, 1000 MB. Kemudian website ketika diakses orang, beratnya gitu ya, beratnya itu misalnya 1 MB, misalnya ya beratnya 1 MB, kemudian bandwidthnya tadi 1000 MB. Mengetahui 1 MB itu dari mana gitu ya, misalnya gini, teman-teman ngakses, kemudian paket data yang dihabiskan itu berapa. Jadi sekali buka alamat website ini paket datanya habis berapa? Oh paket datanya habis 1 MB, yaitu adalah berat websitenya. Maka dari 1000 tadi, 1000 MB bandwidth tadi kita bagi dengan 1 MB setiap 1 kali akses. Maka website kita hanya bisa diakses sebanyak 1000 kali, bukan 1000 orang ya, 1000 refresh gitu ya. Jadi kalau 1 orang buka 5 halaman, maka sudah menghabiskan 5 MB. 1 orang buka 10 halaman berarti 10 MB. Nah, berarti kalau masing-masing orang buka 10, maka tinggal dibagi 1000 dibagi 10. Maka hanya bisa diakses oleh 100 orang. Nah, dengan menggunakan Blogger, bandwidthnya adalah unlimited, tidak ada batasan. Mau pengunjungnya sehari itu 100, 1000, 2000, 3000. Nah, tidak ada batasan. Google atau Blogger tidak akan membatasi jumlah pengunjungnya, kecuali memang melanggar gitu ya, kontennya melanggar aturan, melanggar TOS dari Blogger ya bisa dihapus. Tapi selama ini aman ya. Kemudian free SSL ya, aturan dari Google terbaru gitu ya. Jadi salah satu indikator SEO yang nanti akan saya bahas di video selanjutnya itu adalah harus ada gitu ya, sebuah website itu harus secure gitu ya, atau harus aman. Zaman dulu yang menggunakan SSL itu hanya website-website perbankan atau yang ada transaksi keuangan. Kemudian sejak beberapa tahun terakhir sekarang diwajibkan gitu ya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan HTTPS. Jadi biasanya ada gambar kunci atau gambar gembok ya di bagian atas. Itu menandakan bahwa sebuah website itu adalah aman, secure gitu ya. Nah, kalau nggak SSL, nah sekarang udah nggak diprioritaskan nih. Kita buka aja mungkin muncul unsafe gitu ya,
website ini tidak aman, ya apakah akan tetap mengunjungi, biasanya kan seperti itu. Nah yang pertama, yang kedua juga tidak direkomendasikan SEO gitu ya, biasanya sulit untuk menembus di halaman pertama kalau website itu nggak secure. Nah dengan Blogger itu sudah free, otomatis websitenya secure. Kemudian yang berikutnya adalah custom template. Nah kemudian untuk mengganti tampilan gitu ya, baik itu template gratis maupun template premium. Template gratis disediakan oleh Blogger maupun pihak ketiga. Kita mau download di luar tuh banyak banget, tinggal cari aja di Google free template blogspot. Wah itu udah ada ratusan ribuan mungkin jutaan orang gitu ya, teman-teman tinggal pilih kemudian digunakan. Premium juga banyak bertebaran gitu ya di situs-situs penyedia gitu ya, terutama kalau premium itu biasanya yang ada orang order ya, misalnya khusus nih template untuk dealer mobil gitu ya, atau template untuk hotel, toko online dan seterusnya, itu yang premium, artinya yang memiliki fitur yang kompleks, misalnya di dalamnya ada untuk toko online dan seterusnya. Tapi kalau hanya blog biasanya banyak banget yang gratis, toko online pun juga banyak yang free ya. Ini adalah template ya. Kemudian yang berikutnya adalah AdSense. Nah ini yang paling menarik ya. Jadi Blogspot itu bisa didaftarkan ke AdSense, Google AdSense. Google AdSense itu kita bisa mendapatkan penghasilan dari online hanya dengan memiliki blog. Jadi modelnya nanti adalah model iklan ya. Blog kita muncul iklannya, kemudian setiap orang yang mengklik iklan kita akan mendapatkan nominal tertentu gitu ya. Nah itu salah satunya disediakan oleh Google, namanya Google AdSense. Kalau kita pakai Blogger, di dalam itu sudah ada menu gitu ya, ada menu tersendiri yaitu menu monetize. Nah kita tinggal klik kemudian tinggal daftarkan, karena AdSense sekarang sudah support bahasa Indonesia gitu ya. Ketika website kita sudah memenuhi kualifikasi, ya, nanti bisa didaftarkan ke AdSense, nanti bisa tampilkan iklannya, kemudian bisa di monetize. Nah ini kemudian yang ditawarkan. Kemudian professional domain. Nah ini ya, ketika nanti sudah bagus, kemudian ternyata domain, pengen membelikan domain gitu ya, yang tadinya alamatnya misalnya .blogspot.com akan dibelikan domain menjadi .com gitu ya. Bisa atau enggak? Ya bisa gitu ya. Dan ini sangat mudah. Kita tinggal beli domain, kemudian nanti kita inputkan ke setting, kemudian tinggal kita ganti DNS-nya. Bisa nanti sudah dapat DNS dari Blogger-nya, terus kita tambahkan ke tempat pembelian domain. Nah modelnya seperti ini. Nah ini bisa digunakan juga ya. Nah kemudian terakhir ini alamatnya ya. Alamat dari Blogger bisa diakses di blogger.com. Ini untuk daftarnya. Jadi nggak tinggal create your blog gitu ya. Nanti akan ada di video tutorial berikutnya panduan mendaftar, kemudian mengisi dan menggunakan Blogspot. Nanti setelah ini cukup gunakan email saja, satu email login ya, biasanya cukup Gmail. Setelah Gmail itu sama, karena login semua aplikasi Google itu kan jadi satu ya. Jadi ketika kita sudah login email, kita bisa masuk ke Gmail, kita masuk ke Google Drive, kita bisa masuk ke Google Keep, kita bisa masuk ke YouTube, dan semuanya kan jadi satu, termasuk Blogger ini. Jadi syaratnya cuma login ke Gmail. Cuma nanti untuk masuknya memang ke Blogger, tapi ketika websitenya jadi, nge-sub domainnya ke Blogspot ya. Nanti menjadi .blogspot.com seperti itu. Mungkin itu bahasan untuk kali ini ya teman-teman. Nanti silahkan dilihat untuk video-video berikutnya berkaitan dengan optimasi Blogspot. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.